Terima kasih Ustaz Nurdin dan para jamaah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wal iman, alladzi khassa ba'da ibadihi bi ta'ati wa ba'dahum bil asyan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نحصل بها على الرحمة والغفران وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والفرقان اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على من أنزل عليه القرآن سيدنا ومولانا وأصحابه وجنوده وأنصاره ومن استنى بسنته الذين تمسكوا بأشرف الأديان. أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ويقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين آمين يا رب العالمين. حضرة المكرمين والmukarramat, bapak dan ibu-ibu yang soleh-soleh, solehah-solehah yang Allah pilih untuk menjadi hamba-hambanya yang Allah cintai, Allah berkahi. Di antaranya Allah rahmati dengan dimudahkannya untuk selalu dalam ketaatan kepada Allah. Di pagi hari sudah bergegas menyiapkan untuk segera ke masjid, salat subuh berjamaah, lalu berzikir, berdoa, dan terus dilanjutkan dengan menyambung taklim kita, menyambung majelis kita. Ini semua adalah nikmat-nikmat yang sangat besar yang kadang-kadang kita menganggap bahwa itu bukan rezeki ya. Kalau kita anggap rezeki itu kalau kita dapat uang banyak di kantor gajinya tambah itu, dan berbagai kesempatan kebaikan-kebaikan yang sifatnya materi. Padahal rezeki dan karunia Allah yang sifatnya batin, kayak ini kita Allah mudahkan beribadah, ngaji, ini sebenarnya karunia yang nikmat yang besar. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah sampai hari kiamat. Saya bacakan ayatnya: wasabiha Ibrahim bani wa Yaqub ya bani innallaha astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah sudah pilihkan untuk kita ini hamba-hambanya satu sistem hidup, bagaimana kita hidup ini, yaitu dengan diberikan Islam. Maka fala tamutunna illa wa antum muslimun. Harus kita jaga ini nikmat yang luar biasa ini, kiranya kita bisa betul-betul istiqomah menjaganya, mengantarkan kita sampai menghadap Allah dalam keadaan muslim. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kita kesempatan untuk menyambung amal-amal soleh kita dengan amalan-amalan berikutnya. Menurut para ulama, di antara tanda-tanda seseorang itu kalau beramal diterima
itu bahwa amalnya itu membuahkan amal soleh yang lain. Jadi kalau kita sudah melakukan amal soleh tapi kita tidak merasa cukup, tidak putus tapi kita masih terus nyambung, itu amal soleh yang itu adalah buah dari amal soleh yang sebelumnya. Makanya kita sangat berharap kepada Allah, mudah-mudahan semua amal-amal kita Allah terima. Amin ya rabbal alamin. Dan itu yang seharusnya menjadi sesuatu yang paling diharapkan oleh setiap orang yang melakukan amal. Yang paling diharapkan oleh hamba-hamba Allah yang selesai menunaikan ketaatan itu berdoa supaya diterima. Sebagaimana teladan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ketika mereka berdoa selesai menunaikan satu ketaatan besar, Allah perintahkan mereka, dua kekasih Allah ini Allah perintahkan untuk apa? Meninggikan Baitullah, dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Jadi dua kekasih Allah menjalankan perintah Allah yang dilakukan meninggikan Baitullah untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi ini. Itu amalan yang luar biasa. Tapi mereka masih khawatir, jangan-jangan amalnya belum layak untuk diterima. Makanya mereka masih berdoa. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ketika Nabi Ibrahim, Nabi Ismail selesai menunaikan perintah Allah meninggikan Baitullah, apa yang mereka inginkan sekali? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul. Ya Allah, ya Rabb kami, tolonglah terima dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha tahu. Jadi hakikatnya memang kalau kita beramal, yang tahu benar apakah amal kita layak diterima atau tidak, ya bukan kita, yang tahu adalah Allah. Makanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa supaya diterima. Karena untuk diterima ternyata tidak gampang. Seperti dikisahkan dua putra Nabi Adam, Qabil sama Habil. Mereka dua-duanya melakukan ibadah ketaatan, mempersembahkan kurbannya. Tapi ternyata tidak begitu saja dua-duanya diterima. Hanya satu yang diterima. Kenapa? Karena yang satu ini betul-betul berangkat dari keikhlasan, berangkat dari ketakwaan. Watlu alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi dua putra Nabi Adam ini berkorban, tapi yang diterima hanya yang satu. Kenapa? Karena yang satu ini dia berkorban, melakukan ketaatan, berangkat dari hati yang ikhlas dan takwa. Kata Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari hamba-hambanya yang beramal karena takwa kepada Allah SWT. Maka marilah kita selalu berharap kepada Allah dengan segala kekurangan kita, ketidakmaksimalan kita di dalam beribadah, ya. Banyak salahnya kita ini. Salah karena kadang nggak tahu ilmunya, kadang salah niatnya, salah ini kurang
Berarti kita selalu berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Begitupun ya amal-amal kita yang sudah kita rutinkan nih kayak ngaji. Kita berharap mudah-mudahan menjadi amalan yang sangat Allah cintai. Kita sambung ngaji kita sebelum Ramadan, kita sudah ngaji. Cuman karena kelamaan juga ya. Jadi tandanya ini ada tanda, tapi apakah benar apa enggak? Insya Allah benar. Nah biasanya akhwat nih yang rajin menyatat nih sudah sampai mana dulu. Nah ini kita mulai dari umurun la tanqudul wudu. Ya nggak apa-apa kalau diulang, namanya orang ngaji kalau ada yang terulang. Umurun la tanqudul wudu, perkara-perkara yang hakikatnya tidak membatalkan wudu, tapi banyak orang yang menganggap batal atau di kalangan para ulama terjadi ikhtilaf. Kalau menurut versi kitab ini karangan Abu Malik ini di dalam kitab beliau ditempatkan sebagai perkara-perkara yang sejatinya tidak membatalkan wudu, tapi di kalangan para ulama ada yang terjadi ikhtilaf, ada yang batal, ada yang enggak. Ada juga karena perkara-perkara di masyarakat sering dianggap membatalkan wudu. Apa itu? Di sini disebutkan masalah ada 7 atau 8 gitu. Yang pertama adalah lamsu rajuli al-mar'ata biduni ha'il, sentuhannya orang laki-laki kepada orang wanita yang tentu saja yang dimaksud yang bukan mahram, bukan mahram, bukan muhrim tapi mahram. Apa bedanya muhrim sama mahram? Kalau muhrim itu sebutan bagi orang yang sedang ihram. Jadi kalau kita lagi umroh atau haji, begitu kita memakai pakaian ihram, kita niat labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan. Nah selama itu nih kita sedang berihram maka disebut dengan muhrim. Terus mahram itu apa? Mahram itu adalah orang-orang yang secara hubungan nasab ini tidak boleh menikah dengannya. Ya, seperti bapak ke atas sampai kakek, anak ke bawah, paman, bibi, itu sudah ada disebutkan. Itu namanya mahram, orang-orang tertentu yang mempunyai hubungan kekerabatan yang dengannya dia tidak boleh dinikahi. Nah, jadi yang dimaksud sini apabila ada orang laki-laki bersentuhan dengan orang wanita yang bukan mahram, ini sebetulnya yang lebih kuat itu tidak batal. Tapi di sini disebutkan karena di masyarakat atau di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat, maka dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada yang membatalkan secara mutlak, ya pokoknya batal. Nah, tadi disebutkan ini dikategorikan bukan sesuatu yang batal, tapi pendapat ulama ada yang mengatakan batal. Di sini mazhab Imam Syafi'i, Ibnu Hazm, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar. Ini bukan sembarang orang juga. Jadi yang mengatakan batal, ini ada mazhabnya diikuti oleh Imam Syafi'i, Ibnu Hazm, Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud. Yang kedua kebalikannya, la tanqudu mutlaqan. Yang kedua kebalik, pokoknya tidak batal. Sentuhan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram itu tidak batal secara mutlak. Jadi kebalikan, kalau tadi apapun alasannya pokoknya batal. Kalau ini apapun alasannya tidak batal, namanya mutlak. Nah ada yang tengah,
Nah tadi yang mutlak tidak batal itu siapa yang mengikuti Abu Hanifah, Hasan Asy-Syaibani, perkataan Ibnu Abbas, pendapat Imam Tawus, dan juga dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Ya ini terserah karena memang begitulah realitanya dalam masalah fikih terjadi ikhtilaf. Yang ketiga, annal massa yanqudu idza kana bisyahwah wa huwa madhhabu Malik wa Ahmad fi al-masyhur. Yang ketiga ini yang di tengah, yaitu kalau orang itu menyentuhnya, laki-laki atau perempuan itu menyentuh lawan jenisnya dengan disertai syahwat, ya sengaja memang nyolek karena kepengen nyolek dan sebagainya dan seterusnya, dengan niatan itu adalah ada syahwat, maka itu dianggap batal. Menurut saya adil nih, kan? Ekstrim banget, keras banget juga. Pokoknya nggak mau tahu asal sentuhan batal. Pokoknya nggak mau tahu, nggak ada batal-batalan itu, ya kan? Nah kita ambil yang tengah. Ini biasanya kalau dalam masalah fikih itu ada tiga biasanya. Pertama itu ada al-mutasyaddid, orang yang keras dalam artian tegas sekali. Ada yang al-mutasahil, yang meremehkan, gampang gitu. Ada yang mutawassit, yang tengah-tengah. Ya, biasanya orang sering memilih apa? Yang tengah. Dan menurut saya, walaupun ini semua kalau kita kembalikan untuk lebih hati-hati, ialah apa sih salahnya wudu lagi toh banyak air gitu ya. Atau ya kita mau ngambil yang mana, orang nggak ada dasarnya, pokoknya nggak ada batal, orang saya nggak sengaja. Nah maka kemudian ambil tengahnya. Nah ini terjadi perdebatan panjang di kalangan para ahli fikih karena memang orang yang menganggap bahwa batal itu sentuhan laki-laki dengan perempuan batal itu karena berdasarkan kepada ayat yang mengatakan apa? Aula mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Ini ada di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Atau kalian lamastumun nisa, kalian menyentuh. Jadi hukum asalnya apa? Kenapa dianggap batal? Karena ada kata-kata lamasa yulamisu, yang artinya kalau secara lohirnya lafal, arti secara lahir itu lamasa yulamisu itu artinya bersentuhan. Tapi ternyata setelah dipahami dengan hadis, dengan praktek Nabi, dengan penjelasan Nabi, itu ternyata bukan sekadar menyentuh. Karena dalam beberapa hadis dijelaskan Nabi Muhammad SAW menyentuh ibunda Aisyah ketika beliau sedang sholat, kaki beliau telunjuk ke depannya, lalu kakinya disingkirkan, kemudian beliau sujud. Ternyata beliau tidak membatalkan sholatnya. Disebut hadis yang lain juga disebutkan ketika beliau sedang sholat, istrinya kehilangan karena tadi waktu tidur bareng, tahu-tahu nggak ada. Kemudian beliau meraba-raba dalam kegelapan, terapalah kaki beliau sedang sholat. Ternyata beliau tidak membatalkan. Ini sebagai kalau kalau begitu yang dimaksud lamastum itu bukan sekedar menyentuh. Baik, ini tadi supaya kita paham bahwa hukum asalnya yang lebih kuat bahwa tidak batal. Tapi dirinci di dalamnya ternyata ada 3 versi. Ada yang mengatakan batal secara mutlak, ada yang mengatakan tidak batal secara mutlak, yang ketiga mengatakan batal bila disertai syahwat. Yang kedua, termasuk hal yang tidak membatalkan wudu, khurujud dammi min
jarhin aw hujamatin qalilan aw kathiran. Termasuk hal yang mungkin sering disalahpahami atau khawatir orang ragu-ragu adalah tidak membatalkan wudu apabila keluar darah tapi dari tempat keluar yang tidak wajar, bukan tempat yang memang sebenarnya ya, kecuali kalau keluarnya dari dua jalan depan atau belakang ada otomatis batal ya kan? Tapi kalau keluarnya itu dari tempat yang tidak seharusnya keluar, seperti karena luka keluar darahnya, atau karena bekam, ini kan keluarnya bukan di tempat yang saluran yang dimana wajarnya keluar darah, bukan. Maka kalau seperti itu juga tidak batal. Memang ada فهذا غير ناقض في أصح قول العلماء وهو مذهب الشافعي ومالك وقال أبو حنيفة ينقض وهو مذهب الحنابلة إذا كان الدم كثيرا. Di sini terjadi perselisihan. Yang lebih kuat ini tidak membatalkan. Ini dijelaskan dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Malik. Tapi Abu Hanifah mengatakan batal. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal kalau darahnya banyak. Wal awwal arjah, tapi yang lebih diunggulkan itu tidak batal. Intinya kalau kita luka kemudian mengeluarkan darah banyak, atau kita bekam atau hal-hal yang lain, lalu mengeluarkan darah dari jalan yang tidak semestinya, maka itu tidak batal. Yang ketiga, biar cepat, ini penjelasannya panjang, tapi ringkasannya begitu. Yang ketiga, al-qai'u wa nahwuhu, yaitu orang muntah. Tadi kan kalau keluarnya itu dari jalan kubul atau dubur, belakang atau depan, maka itu otomatis apapun yang keluar, baik itu angin, baik itu air, baik itu benda padat, pokoknya keluar dari dua jalan ini otomatis batal. Bagaimana kok keluarnya dari mulut kayak muntah? Tapi muntahnya Ustaz itu betul-betul dari dalam, Ustaz. Muntahnya itu dari perut itu yang keluar. Ya, persoalannya bukan dari mananya, tapi jalan mananya. Kalau keluarnya dari bawah, dalam artian dari jalan depan atau belakang, maka otomatis batal apapun yang keluar. Tapi kalau sesuatu yang itu keluar itu walaupun dari dalam perut itu lewat mulut, maka itu tidak batal. Muntah itu tidak batal. Wa hadza madhhabul ulama fi hadhihi masalah ka madhhabi fi khurujid dami tamaman. Seperti tadi. Jadi ini sesuatu yang keluar tapi bukan keluar dari jalan yang membatalkan wudu. Was-shawabu annahu la yanqudul wudu'a li'adami sihhati syai'in minal adillah fi ijabihi wa li'anna al-asla al-bara'ah. Disebutkan karena memang yang lebih benar itu tidak membatalkan wudu. Muntah itu tidak menjadikan batalnya wudu, karena enggak ada dalil yang kuat yang menjelaskan bahwa orang habis muntah harus wudu. Karena hukum asalnya li'anal asla al-bara'ah. Jadi kalau hukumnya memang asalnya bahwa enggak ada dalil bahwa muntah itu menjadikan wudunya batal, berarti ya muntah enggak membatalkan. Wa amma hadisu Ma'dan bin Abi Talhah an Abi Darda anna Nabiyya ta'a fa aftara fa tawadda'a fala raiba fi annahu la yufidu wujubal wudu min al-qai' li'annahu mujarradu fi'lin fa ghayatu an yadulla 'ala al-istihbab. Ada hadis ini disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, sumbernya dari Ma'dan bin Abi Talhah.
bahwa pernah Nabi disaksikan beliau itu muntah, kemudian berbuka dan berwudu. Hadisnya begitu. Tapi di sini disebutkan bahwa yang dimaksud di sini adalah tidak berfaedah untuk wajib, hanya saja disunnahkan saja, disunnahkan. Berarti kalau sudah habis muntah disunnahkan berwudu. Tapi seandainya betul nggak mau wudu juga tidak apa-apa karena tidak membatalkan. Baik, itu poin yang ke berapa tadi? 3. Yang keempat, al-qahqahatu fi sholati al-kharijah. Termasuk tidak membatalkan wudu adalah tertawa berlebihan. Al-qahqah itu namanya tertawa terpingkal-pingkal, terbahak-bahak. Jadi ada qahqahah dalam bahasa Arab itu ada dhahik, ada tabassum. Qahqahah itu tertawa sambil terbahak keras suaranya. Ada dhahik itu sekedar ketawa saja. Ada tabassum, senyum. Nah, yang dikira sebagian orang bahwa berlebihan ketawa itu terpingkal-pingkal itu membatalkan wudu, itu tidak. Di sini dikategorikan tidak. Ajma'a ahlul ilmi ala anna dhahik bi ghairi shalah la yanqudu taharatan wa la yujibu wudu'an, wa ajma'u ala anna dhahik fi shalah yubtilu shalah, wa ikhtalafu fi naqdil wudu' wa dhahik min as-shalah. Fadhaba Abu Hanifah wa ashabu ra'yi ila annahu yuqidu wudu'. Nah, di sini disebutkan para ahli ilmu berkonsensus atau bersepakat bahwa ketawa di luar sholat tidak membatalkan wudu. Jelas ketawa. Wajib wudu. Kalau kita lagi dalam keadaan tidak sholat, kita ketawa terpingkal-pingkal, wudunya tidak batal dan juga tidak harus wudu. Tapi ketika kita tertawa di dalam sholat, maka di sini membatalkan sholatnya. Nah, kemudian sebagian ulama berikhtilaf apakah juga membatalkan sholat wudunya juga. Abu Hanifah dan Imam As-Sawri mengatakan batal. Dan beliau berhujjah dengan satu hadis munqati. Hadis munqati itu termasuk kategori hadis dhaif. Hadis munqati itu hadis yang salah satu perawinya itu mata rantai perawinya itu ada yang hilang. Jadi kalau kita lihat hadis yang putus itu ada 3. Yang pertama hadis mursal. Hadis mursal itu putusnya di generasi sahabat. Ada namanya hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq itu hadis yang perawinya putus di atas atau menjelang akhir di ujung. Kalau munqati itu hilang perawinya, tidak di generasi awal, tidak di generasi belakang. Tapi ini dikategorikan sebagai hadis yang dhaif. Hadis dhaif itu secara umum tidak boleh menjadi dalil yang kuat. Karena hadis itu yang boleh menjadi dalil itu hadis sahih atau setidaknya hadis hasan. Jadi hadis itu ada yang makbul, ada yang mardud. Makbul itu artinya periwayatannya bisa diterima, ada yang mardud. Jadi kalau hadis makbul itu ada yang sahih dan hasan. Yang mardud di antara hadis dhaif. Nah, di sini ada yang berpendapat bahwa sholat, ketawa di dalam sholat itu bisa menyebabkan batal sholat otomatis dan batal wudu. Ini berdasarkan hadis. Di sini disebutkan
hadisnya dari Abu Aliyah, anna rajulan dharirul basar jaa wa nabiy yusalli bin nas. Sungguhnya ada seorang yang matanya buta atau tidak melihat, jaa datang, wan nabi yusalli bin nas, sedangkan Nabi Muhammad SAW sedang sholat berjamaah dengan orang. Fataradda fi hufratin fil masjid, fadhahika tawaif min al-qaum. Lalu dia itu tiba-tiba orang yang sedang datang sholat, datang ke masjid Nabi Muhammad SAW. Ini orang buta itu mungkin masuk kecemplung atau masuk ke dalam lubang fil masjid. Jadi jangan bayangkan kalau masjid ini kayak di sini. Mungkin di awal-awal masjid masih ada ya lubang-lubangnya apa gitu. Jadi disebutkan di sini, ini hadis yang dhaif, tapi ada seorang sahabat datang, Nabi sedang sholat, dia itu hampir jatuh kecemplung sama lubangan gitu di masjid. Di sini ternyata ya di sini ada sahabat yang ketawa. Fadhahika ta'ifu minal qaum, ada orang yang ngetawain, jatuh diketawain gitu ya. Fa amara Rasulullah sallallahu mendahika an yu'idal wudu was shalah. Lalu disebutkan bahwa orang yang tadi ketawa itu disuruh mengulangi wudu dan sholat. Tapi ini hadisnya dhaif. Ya, maka berangkat dari sini terjadi ikhtilaf, yang mengatakan berarti kalau orang ketawa di dalam sholat itu bukan sekedar batal sholatnya, tapi juga batal wudunya. Dasarnya apa? Karena Nabi Muhammad memerintahkan orang yang mengetahui orang yang masuk ke lubang itu disuruh mengulangi wudunya dan sholat. Tapi ini hadisnya dhaif. Secara umum hadis dhaif itu tidak diambil sebagai dalil, kecuali hanya dalil-dalil yang sifatnya tidak berkonsekuensi hukum. Pokoknya orang sering kalau untuk hadis-hadis dhaif bisa untuk membahas tentang sirah nabawiyah atau apa, itu biasanya hadis dhaif pun masuk. Kemudian terkait dengan keutamaan beramal, fadhailul amal. Tapi kalau untuk jadi dalil yang mengikat, apalagi yang berkonsekuensi hukum, apa wajib atau sunnah atau mubah atau makruh atau haram, itu biasanya ulama tidak mengambil. Baik, jadi intinya yang lebih kuat tidak batal wudunya, tapi batal sholatnya. Ketawa, kalau sampai bunyi, udah kita ulang aja sholatnya. Kalau berlebihan sampai kena ketawa. Yang kelima, tagsilul mayyit wa hamluhu, termasuk tidak membatalkan badani, tidak membatalkan wudu, memandikan mayit dan apa? Membawanya. Jadi kalau kita umpamanya tadi sebelum memandikan kita sudah berwudu, kemudian habis itu kita juga mengiring lalu memikulnya, membawanya, yaitu ketika tidak melakukan hal-hal yang jelas-jelas membatalkan, ya berarti kita tidak batal. Man ghassala mayyitan aw hamalahu fala yanqudu wudu'u, orang yang memandikan mayit atau membawanya tidak batal wudunya, ala rajih, menurut pendapat yang lebih kuat, yang lebih diunggulkan. Lakin istahabba ba'dul ilmi liman ghassala mayyitan an yahtasila. Tapi para ulama menyunahkan bagi orang yang memandikan mayit untuk mandi. Habis memandikan mayit dia jadi mandi. Waliman hamalahu an yatawadda, dan bagi orang yang sudah membawa mayit untuk disunahkan berwudu. Ini dalilnya. Hadisnya dari hadis riwayat dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian dikatakan di sini bunyi hadisnya
Man wassala mayyitan falyaghtasil. Orang yang memandikan mayit maka hendaknya dia mandi. Orang yang sudah ya. Wa man hamalahu falyatawadda. Orang yang habis membawa mayit maka hendaknya berwudu. Nah, di sini hukumnya hanya disunahkan. Sunnah aja. Tidak harus semuanya kita tidak sempat mandi lagi. Habis mandikan ya asalkan kita yakin semua bersih ya nggak masalah kita sholat. Atau kita habis membawa mayit kemudian kita nggak sempat wudu lagi, nggak ada kondisi untuk mudah berwudu, nggak ada air dan sebagainya, ya kita tidak batal sholat wudunya, kita bisa langsung sholat. Yang keenam, poin yang keenam, syakul mutawaddi'i fil hadas. Ragunya atau keraguan orang yang sudah wudu bahwa dia itu sudah hadas atau belum. Jadi ragu apakah saya batal atau tidak itu tidak membatalkan wudu. Walaupun memang ada hadis yang mengatakan apa? Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Da'ma yaribu ila ma la yaribu. Da'ma yaribu. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada yang tidak meragukan. Jadi kalau kita ragu-ragu apa saya batal apa belum, maka otomatis di sini kita batal apa kalau gitu. Saya tadi sudah wudu di rumah, habis itu kita keliling mana jalan dan sebagainya, ngobrol itu sampai menjelang masjid, saya batal atau tidak? Kira-kira gimana kalau gitu? Wudu lagi. Tapi pertanyaannya batal enggak? Enggak batal. Karena kalau kita ragu apakah kita sudah batal, berarti kita sudah dalam keadaan berwudu. Tapi kalau kita ragu apakah saya sudah berwudu, apakah saya sudah suci, itu berarti batal. Jadi saya kasih contoh, dari rumah sudah wudu, ingat benar wudunya udah jelas sempurna. Lalu habis itu kita jalan macam-macam, tiba-tiba datang waktu sholat, terus menjelang masuk masjid baru sadar saya sudah batal atau belum, karena tadi saya sudah wudu. Kalau begitu berarti belum batal. Boleh nggak wudu lagi? Disunahkan. Bagusnya dakma yaribu ila ma la yaribu. Tinggalkan sesuatu yang nggak ragu kepada yang tidak. Tapi kalau kita nggak mau wudu, ya nggak apa-apa, karena kita hukum asalnya tadi sudah benar-benar saya sudah wudu waktu di rumah. Terlepas apakah dalam perjalanan itu mungkin melakukan hal yang membatalkan atau tentu, tapi itu nggak usah diingat, karena kita nggak ingat hal-hal yang membatalkan wudunya. Ingatnya kita tadi di rumah sudah wudu. Nah, kalau begitu. Tapi kalau dibalik, di rumah sudah wudu, udah jelas sudah wudu, tapi karena sambil mikirin macam-macam buru-buru itu nggak terlalu ingat wudunya. Sampai menjelang masjid, tadi saya sudah wudu atau belum? Saya ini dalam keadaan suci atau tidak? Padahal sudah wudu, tapi nggak ingat kalau dia itu sudah suci. Walaupun sudah wudu, kita katakan apa? Kita berarti batal. Dan ini apa? Al-aslu fil apa? Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Hukum asal sesuatu itu ya apa yang ada. Kalau saya ingatnya suci, belum merasa batal, berarti saya belum batal. Tapi kalau saya ingatnya batal, nggak ingat wudunya, berarti saya batal. Udah selesai.
disebutkan man tawaddo'a wudu'an sahihan. Kalau orang sudah berwudu dengan wudu yang benar, summa syakka hal ahdatsa amla, tapi kemudian ragu apa dia sudah batal atau belum, fa huwa baqin ala asli makana, maka berarti dia sudah dalam keadaan wudu. Kalau ragu apakah sudah batal atau belum, berarti dia masih dalam keadaan suci. Fahuwa baqin ala asli ma ayqana bihi min at-taharah. Dia masih dalam keadaan bersuci. Hatta yuqina bil hadas. Sampai di betul-betul ya, tapi kan tadi sudah batal, tapi saya sudah wudu, tapi tadi saya sudah kentut. Kalau sudah kentut, ingat kentutnya berarti kita sudah batal. Padahal sesudah kentut tadi sudah wudu, tapi wudunya nggak ingat, ya udah nggak sedang gitu. Nah, jadi intinya kita melihat sesuatu yang yakin, yakin al-yaqinu, kaidah usulnya al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Yakin itu tidak bisa dikalahkan, dihilangkan dengan keraguan. Yakin saya sudah berwudu, nggak yakin kalau saya sudah batal, berarti saya dalam keadaan suci. Yang saya yakinnya saya wudunya. Apakah saya untuk apa? Nggak terlalu ingat, nggak terlalu yakin. Ya berarti saya dalam keadaan suci. Atau dibalik, yakin tadi saya sudah kentut, tapi apakah saya sudah wudu atau belum ya? Kayak udah wudu, kayak belum. Berarti apa? Batal. Karena al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Baik, sama dengan kalau kita sholat juga jumlah rakaat gitu. Kita sholat isya, ragu apakah sudah 3 apa sudah 4. Kalau 3 sama 4 berarti yang yakin 3, yang ragunya 4. 3 apa 4-nya? Ya pasti yakinnya yang yakin pasti 3-nya. Berarti kalau gitu, walaupun kita sudah 4, kita tambahkan satu lagi. Karena yakin itu tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Salat maghrib sudah 2 atau sudah 3? 2 sama 3. Kalau yakinnya pasti 2, pasti yakin. Yang ragunya kan 3. Berarti kita tambahkan 1 rakaat lagi. Kemudian disunnahkan sujud sahwi. Disunnahkan saja. Kalau kita betul-betul nggak sujud sahwi juga apa-apa. Tapi karena kita lalai sampai lupa jumlah rakaat, kita disunnahkan sujud 2 kali sebelum salam. Sajadah mana? Subhanallah la yanamu wa la yasmu. Kemudian kita tutup dengan salam. Baik. Poin berikutnya, wujubul wudu li ajli shalah ghair. Ini yang lebih kuat, bahwa kapan kita harus wudu itu karena kita mau sholat. Secara umum yang paling pokok, seseorang itu kalau mau sholat dia harus berwudu. Dalilnya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu. Ini dalam surat apa? Surat Al-Maidah. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn dan seterusnya. Nah, berangkat dari ini maka hukum asalnya orang itu kapan harus berwudu ketika dia mau sholat. Ini selalu ada amalan-amalan yang lain yang diharuskan atau yang ulama berpendapat harus dengan wudu, tapi juga tidak semua sepakat. Kalau seseorang mau sholat itu secara umum seluruh ulama dalilnya qat'i, setiap orang mau sholat apapun, sholat wajib,
sunnah, sholat jenazah, itu semua ulama sepakat kalau mau sholat wajib, sunnah ataupun fardu kifayah itu harus dengan wudu. Tapi untuk amalan-amalan yang lain itu terjadi ikhtilaf. Ada yang mengharuskan, ada yang tidak. Contohnya apa? Orang mau tawaf. Tawaf memang yang lebih kuat itu kalau berdasarkan dalilnya itu sama dengan sholat. Artinya sama-sama mengharuskan untuk berwudu. Kalau kita lagi umroh juga, kita di tengah-tengah tawaf itu, tawaf 2 atau 3, tiba-tiba kita nggak tahan, kita batal. Maka sebetulnya kita kebanyakan itu kemudian kita berwudu dulu. Solusinya kita minggir dulu, cari air, mungkin pakai air zam-zam atau apa, bisa juga, atau air kan biasanya disiapkan itu. Ada juga yang mencari solusi membawa air pakai botol sedikit itu, kemudian wudu di situ. Kalau kita lagi dalam putaran kedua belum selesai putaran kedua, berarti kita anggap itu sudah dapat satu putaran, tambah 6 kali putaran lagi. Kalau batalnya di putaran ketiga, ya berarti putaran ketiga kan belum rampung, jangan dihitung. Berarti kita sudah dapat 2 putaran. Kita wudu, kita lanjutkan putaran 3 sampai putaran 7. Itu yang lebih umum. Tapi ada juga yang mengatakan ya tidak harus berwudu. Ya, ini pendapat ya. Nanti saya akan baca. Falam naqif ala dalilin sahih yulzimu ta'ifina bil wudu. Wa qad kanat a'dadul muslimin la yusihim illa Allah yatufuna ala ahdi rasul wa lam yarid lana annahu amara ahadan minhum bil wudu li tawafihi ma'a ihtimali intiqadi wudu'i katsirin minhum asna at-tawaf wa dukhuli katsirin minhum at-tawaf bil wudu. Di sini disebutkan tidak ada dalil yang sangat kuat yang mengharuskan orang tawaf itu berwudu. Ini pendapat ya, kita jangan terpengaruh begitu saja. Nanti akan ada pendapat yang berbeda. Alasannya kata disebutkan di sini bahwa dulu sekian banyak orang Islam bertawaf di zaman Nabi, tapi nggak ditemukan bahwa Nabi itu memerintahkan untuk berwudu. Padahal mereka boleh jadi mereka sudah batal ketika berwudu. Nah ini alasan. Jadi kesimpulannya di sini beliau menempatkan bahwa yang mengharuskan wajib berwudu itu ketika hendak sholat. Kalau hendak tawaf itu ada memang yang mengharuskan, tapi ada yang tidak. Kemudian bagaimana ulama yang mengatakan bahwa harus berwudu sebelum tawaf? Ini mereka juga ada dasarnya. Kalau tadi kan yang tidak mengharuskan. Wa qad istadalla al-ulama ala ijabi wudu li tawaf bi hadisi Ibn Abbas marfu'an. Ada ulama yang mengharuskan berwudu ketika hendak tawaf berdasarkan hadis marfu. Hadis marfu itu hadisnya sampai kepada Nabi ya. Tapi tidak secara langsung, tidak mata rantainya itu tidak secara langsung. Si fulan meriwayatkan dari fulan enggak. Tapi hadis ini dianggap periwayatan sampai kepada Nabi, tapi tidak secara langsung. Maka disebut hadis marfu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Rasulullah mengatakan, "At-tawafu bil baiti salatun illa anna Allah abaha fihi al-kalam." Rasulullah pernah bersabda, sholat tawaf di Baitullah itu sebetulnya sholat. Hanya saja di dalam tawaf ini Allah membolehkan berbicara. Jadi bedanya tawaf dengan sholat ini ya. Kalau lagi sholat ngomong itu batal, tapi kalau lagi tawaf kita tidak batal. Maka berdasarkan hadis ini
Ada yang mengharuskan ternyata kalau mau tawaf juga harus berwudu. Ini intinya ikhtilaf. Kalau saya memang lebih cenderung ya harus wudu. Cuman ya kita tidak kaku sekali karena di dalam prakteknya itu di lapangan itu kadang-kadang orang itu susah menghindari batal. Apalagi yang berkeyakinan tentang bersentuhan itu adalah membatalkan wudu, bersentuhan dengan mahram, yang bukan mahram. Maka kemudian di sini di sini kita kalau mau bersentuhan dengan selain yang mahram itu, kalau kita yakini batal berarti kita harus mengulang wudunya. Wallahu a'lam. Jadi intinya terjadi perbedaan pendapat. Yang kalau di dalam kitab ini disebutkan Abu Malik mengatakan bahwa hukum asalnya yang diharuskan untuk berwudu itu adalah sholat. Sedangkan tawaf ada yang mengharuskan, ada yang tidak. Qala Syekhul Islam. Nah, ini berarti tabayyana li anna taharat al-hadas la tushtaratu fi at-tawaf wa la tajib fihi bila raibin walakin tustahabbu fi taharat as-sughra. Maka kesimpulan disebutkan oleh Ibnu Taimiyah bahwa kalau wajib sih tidak disyaratkan orang itu harus berwudu, tapi disunnahkan. Ya udah. Nah, ini berarti terjadi dalil perbedaan. Ada yang mengharuskan, ada yang tidak mengharuskan, tapi yang paling tengah adalah disunnahkan saja. Jadi berdasarkan hadis tadi, karena tidak ditemukan di zaman dulu orang tawaf nggak ada yang berwudu, nggak ada Nabi memerintahkan wudu secara khusus, maka kesimpulannya nggak wajib wudu. Hadis yang kedua ada dalilnya bahwa Nabi mengatakan tawaf itu seperti sholat, hanya bedanya kalau tawaf itu dibolehkan berbicara. Maka ulama menyimpulkan apa? Harus wudu. Lalu yang tengah diambil ke tengahnya, iya memang berwudu tapi hukumnya hanya sunnah. Udah paling nyaman. Tapi kalau kita nggak ada kesulitan tadi, kenapa orang kita sedang tawaf ada di Baitullah, air juga gampang, kita ada kendala, kita wudu dulu, kita jaga wudunya. Wa amma terakhir yang ke poin keberapa ini tadi? Poin 7 ya, 7. Berarti sekarang poin ke-7 itu kalau tadi apakah harus wudu juga ketika menyentuh mushaf. Mushaf itu artinya Al-Qur'an. Maka kalau kita lihat di sini juga sama. Hukum asalnya tidak ada keharusan orang mau megang Al-Qur'an itu harus berwudu dulu. Adapun orang yang mengharuskan itu diantaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, jumhur itu mayoritas ulama mengatakan kalau mau menyentuh Al-Qur'an harus berwudu, itu berpatokan kepada dalil la yamassuhu illal mutahharun. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun. Allah turunkan dari sisinya, yaitu satu kitab yang kitabun maknun, satu kitab yang betul-betul terjaga, terpelihara. Ya, maksudnya di sini ternyata menurut kebanyakan ahli tafsir bahwa yang dimaksud kitabun maknun la yamassuhu illal mutahharun itu bukan kitab Al-Qur'an ini, bukan, tapi kitab yang masih ada di Lauh Mahfuz. Innahu laqur'anun karim, sungguhnya dia Al-Qur'an yang mulia. Fi kitabin maknun, di dalam kitab yang Allah jaga. Itu maksudnya masih di sana. La yamassuhu
yang suci. Ternyata kata-kata orang-orang yang kata-kata suci itu disebutkan oleh yang mengatakan tidak harus wudu menyentuh mushaf itu, kata-kata suci itu kata-kata yang mustahab. Mustahab itu mempunyai banyak arti. Apa yang dimaksud suci adalah suci dari hadas. Nah, dia sudah wudu. Apa yang dimaksud suci adalah suci dari hadas besar, tidak dalam keadaan junub, tidak dalam keadaan haid, tidak dalam keadaan nifas. Apakah yang dimaksud itu adalah suci dari najis? Maka di sini kata-kata ini kemudian diartikan mempunyai banyak makna. Saya akan bacakan pendapat yang tidak mengharuskan. Nanti biar kita punya komparasi. Wa amal ayatul karimatu fa yatimul istidlalu biha illa ba'da an ja'ala dhamir fi yamassu wajhal Qur'an. Adapun ayat tadi la yamassu ilal mutahharun harusnya tidak bisa jadikan dalil untuk mengharuskan orang itu berwudu sebelum menyentuh mushaf. Kenapa? Karena kata-kata la yamassuhu tidak boleh menyentuhnya. Kata-kata hu ini kalau diyakini bahwa la yamassu adalah Quran yang ada sekarang ini, memang benar bahwa tidak boleh. Tapi para ahli tafsir annahu wadhahiru alladhi alaihi aktsarul mufassirin, yang lebih jelas atau yang lebih kuat, yang lebih terkenal kebanyakan ahli tafsir bahwa kata-kata hu la yamassu itu annahu aidun ala kitabil maknun, itu kembalinya kepada kitab yang dipelihara alladzi fis sama fil lauhil mahfuz, yaitu yang ada di lauh mahfuz. Jadi menurut ahli tafsir yang lebih kuat ini kata-kata la yamassuhu hunya itu kembali bukan kepada Al-Quran yang ada, tapi kembali kepada kitab yang masih dijaga Allah yang ada di lauh mahfuz. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran ini ke langit dunia, jadi proses turunnya itu pertama dari lauh mahfuz Allah turunkan ke langit dunia. Setelah sampai di langit dunia lalu Allah turunkan secara bertahap. Sejak beliau diangkat sebagai nabi, surat Al-Alaq 1 sampai 5 terus sampai ayat terakhir. Itu waktunya selama kurang lebih 23 tahun. Tapi dulu sebelum diturunkan ke langit dunia ini ada di lauh mahfuz. Itu yang dimaksud dalam ayat ini, surat Al-Waqiah itu, surat Al-Waqiah itu adalah bukan kembali kepada kitab yang ada, tapi kembalinya kepada kitab yang masih di langit. Innahu laqur'anun karim fi kitabin la yamassuhu illa mutahharun. Kata-kata al-mutahharun, al-mutahharun di sini ternyata yang dimaksud di sini adalah para malaikat. Wal mutahharun hum al-malaikat. Jadi para malaikat. Maksudnya enggak boleh disebut sama yang lain. Ini bagian dari pendapat ikhtilaf. Ada yang mengharuskan, kalau mengharuskan berarti kata-kata hu kembalinya kepada Quran yang ada. Kalau yang tidak mengharuskan berwudu, kata-kata hu itu kembali kepada kitab yang ada di langit. Sedangkan al-mutahharun itu kalau yang mengharuskan wudu itu mutahharun adalah orang-orang yang sudah bersuci dari hadas dan najis. Kalau al-mutahharun yang tidak mengharuskan berwudu adalah yang maksud adalah para malaikat. Wallahu a'lam. Nah, tetapi di sini disebutkan ya yang paling bagus tadi ya kita menggunakan atau kita disunahkan berwudu. Nah, coba saya bacanya biar jangan ada ini sebelum ini saya anggap poin terakhir.
Fa'alima annahu la dalila ala ijabil wudu limassil mushaf wa huwa madhabu Abu Hanifah wa Dawud wa Ibnu Hazm wa qala Ibnu Abbas wa jam'un as-salaf ikhtara Ibnu Munzir. Maka dari sini, dari penjelasan tadi bahwa yang dimaksud kembalinya kepada Quran yang di langit dan al-mutahharun itu adalah orang-orang suci, itu bukan berarti orang yang sudah wudu tapi para malaikat dan makhluk-makhluk Allah yang lain. Maka di sini menunjukkan bahwa tidak harus berwudu sebelum menyentuh mushaf. Ini dipilih oleh Abu Hanifah, kemudian oleh Ibnu Hazm dan selainnya. Jadi ini bagian dari ikhtilaf antara para ulama. Faidah, ini ada faidah sebut di ujung. Qira'atul Quran min ghairi mashin bil mushaf sawa'un al-hadas al-asghar akbar fala ba'sa biha. Oh, ini kalau di sini disebutkan kalau membaca Al-Qur'an tapi tanpa menyentuh, tidak menghafal atau tidak membaca Al-Qur'an itu, maka di sini baik hadas besar maupun hadas kecil itu tidak apa-apa. Maka di sini disebutkan bahwa itu hukumnya, jadinya kalau begitu hukumnya disunnahkan saja. Kalau kita memilih untuk selalu berwudu itu yang lebih bagus, tapi bukan berarti nanti kalau ketika kita nggak ada kesempatan berwudu, kita dalam kendaraan atau dalam kondisi yang kita tidak memungkinkan wudu, jangan gara-gara itu kemudian kita tidak baca Quran. Karena kalau kita mau balik orang yang punya hafalan, kadang-kadang dia mau murojaah nggak semua hafal, harus melihat mushafnya. Pas lagi itu kita belum wudu, mau wudu nggak gampang lagi di mana. Ya artinya kalau kita ini ambil dua-duanya. Ketika kondisinya kita memang memungkinkan semua seru itu, pastikan kita harus wudu, karena ini apa kan berdasarkan ayat tadi bahwa itu adalah bagian dari zikir kepada Allah. Zikir yang paling utama adalah baca Quran. Maka ketika kita berzikir disunahkan kita untuk berwudu dalam keadaan suci, kan? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, ya. Tapi bukan berarti kemudian ketika kita enggak memungkinkan untuk berwudu kemudian kita tidak membaca Al-Quran. Kecuali kalau kita punya hafalan sehingga tidak menemukan Quran pun tidak membuka kita hafal. Di sini disebutkan tidak ada masalah membaca Quran tanpa menyentuh mushaf itu boleh, baik dalam keadaan hadas besar ataupun hadas kecil. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Insyaallah bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Apabila ada yang mau ditambahkan atau disampaikan boleh. Kalau tidak ada, sudah pintar semua juga, kita langsung tutup. Nah, kira-kira gimana? Nah, pintar semua atau ada yang mau disampaikan? Hah? Oh, mari Pak. Barusan yang disampaikan yang kait dengan hadas besar. Kita sering mendengar kalau memang hadas besar tidak boleh membacakan ayat Al-Quran. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, keluar angin. Kadang-kadang kita lagi sholat, perasaan keluar angin ketika yang enggak ini. Oh iya. Ya, gimana? Itu aja. Keluar angin. Iya. Keluar gitu. Baik. Pertama, ini di sini tentu saja ketika dalam masalah fikih itu sering terjadi ikhtilaf, karena fikih itu sudah ranah ijtihad, ya. Ijtihad itu maksudnya orang memahami ayat, memahami hadis, lalu dia menambahkan dengan berbagai disiplin ilmu lain, lalu dia mengambil kesimpulan. Maka
Jadi yang tadi itu memang pendapat bahwa disebutkan di sini membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf, baik karena dalam kondisi hadas kecil ataupun hadas besar, fala ba'sa biha, maka tidak apa-apa. Ini fi adhari aqwalil ulama. Ini menurut di sini disebutkan kebanyakan ya pendapat ulama. Wal amru fiha aisaru minal amri. Ya, di sini memang di sini ini bagaimana pendapat juga. Tapi kalau saya lihat ini kan pendapat bisa kita ambil, bisa kita tidak. Yang lebih afdol karena kita ini menganggap bahwa Al-Quran itu firman Allah, zikir dengan Al-Quran itu zikir yang paling utama. Ya usahakan kita dalam keadaan bersuci. Kita usahakan ya jangan baca kecuali kalau kita kalau mau baca atau mau berzikir atau mau baca nyentuh atau tidak, kita usahakan berwudu dulu. Kalau kita hadas besar, kita harus mandi dulu. Ini idealnya. Tapi ketika dalam kondisi tertentu kita tidak memungkinkan untuk berwudu dan tidak memungkinkan untuk mandi besar dulu, ternyata di sini ada ulama yang mengatakan la ba'sa biha, enggak apa-apa. Mungkin dikembalikan kepada hukum asalnya, ma la yudraku kulluhu la yudraku. Sesuatu yang tidak bisa diambil secara maksimal bukan berarti enggak sama sekali. Maksudnya gini, kalau kita bisa idealnya usahakan kita dalam keadaan baca Al-Quran, dalam keadaan berwudu, itu kan maksimal sekali yang lebih bagus. Tapi kalau yang nggak memungkinkan untuk itu, bukan berarti kemudian kita nggak baca Al-Quran. Itu kalau menurut saya kesimpulan begitu. Tapi kalau ada pendapat yang mengatakan harus, ya kita katakan ya ini pilihan yang sangat bagus karena pilihan yang lebih hati-hati. Kemudian ketika kita di dalam sholat merasa ada anggap bahwa kita kayak merasa sudah batal, ya kan? Atau apa? Ya, kadang suka ada merasa apa itu? Ada apa kayak ini ya kan? Sedikit itu merasa batal apa ya? Pertama kita kembalikan tadi kepada hukum asal. Hukum asalnya al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Hukum asalnya kita sudah wudu, kita sedang sholat, ya berarti kita sudah dalam keadaan tidak batal. Kemudian al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin itu tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Yakinnya kan saya sudah wudu, kita lagi sholat, tapi kok kayak ada sering-sering gitu. Nah, itu kan yang sering-sering itu kan ragu. Sesuatu yang yakin itu nggak bisa dikalahkan oleh yang ragu. Yakinnya kayak saya dalam keadaan sholat sudah wudu, berarti saya suci. Tapi kok kayak ada sering-sering. Sering-sering itu sesuatu yang ragu. Sesuatu yang ragu itu, yang meragukan itu tidak bisa mengalahkan yang yakin. Ada hadis saya bacakan ini. Hadisnya dari Abdullah bin Zaid. Syukiya ila Nabi ar-rajul yukhayyalu li syai' fi shalah. Dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa ada seseorang yang yukhayyalu li syai', kayak seolah ada sesuatu di bagian belakangnya ini, tertentu atau apa gitu. Dilaporkan begitu. Bagaimana kata Nabi? La yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajidu rihan. Kalau ada orang merasa ada sering-sering atau hal yang lain ragu-ragu itu, kata Rasulullah SAW, jangan putuskan sholatnya, lanjutkan saja sampai dia itu mendengar suaranya. Jadi begitu, itu nggak bisa lagi. Aw yajidu rihan, atau sampai merasakan baunya. Kalau sudah terdengar di kupingnya, sudah tercium oleh hidungnya, jangan kita lanjutkan. Tapi kalau baru sering-sering dikit itu, itu jangan hiraukan. Kata Rasulullah SAW, la yansarif,
tidak